Apakah suaraku jelas terdengar, teman-teman? Selamat sore Kak, iya kedengaran. Terdengar, Oke, Kak. oke, sip. Oke, teman-teman semuanya, selamat sore ya sekali lagi. Terima kasih banyak karena sudah hadir hari ini. Mungkin boleh nih teman-teman semuanya gitu ya. Tadi karena udah aku puterin ya lagu-lagu Cina, jadi semoga vibes sudah terasa ya kita mau belajar bahasa Mandarin hari ini. Boleh teman-teman semuanya, biar kelasnya lebih interaktif gitu ya. Eh, Teman-teman silakan on cam. Lalu nyalakan juga virtual background-nya ya, biar kerasa kita lagi kelas speaking bareng. Dan juga teman-teman bisa on cam, nanti bisa aktif juga selama kelas ini. Karena hari ini kelasnya ini spesial banget ya buat teman-teman semuanya. Kayak gitu boleh ya teman-teman semuanya. Aku tunggu juga nih. Halo Kak Sahana, sudah terlihat ya wajahnya Kak Sahana berseri-seri sekali ya sore ini Kak. Sambil ngabuburit bareng kita Kak. Oke, boleh silakan juga nih teman-teman, Kak Sarah, Kak Nia, Kak Karin, Kak Fatin, Kak Naira, dan Kak Hari ditunggu ya untuk open cam-nya karena kita akan segera mulai kayak gitu. Di sini juga teman-teman semuanya sudah ada ya mentor kita, ada Kak Maria Jessica. Halo Kak Maria Jessica. Halo, halo Kak Suci. Oke, Panggilnya Kak halo Suci ya? Kak. Iya Kak, silahkan boleh Kak. Oke, maaf banget nih Kak, ini kamera aku kayaknya lagi nggak bisa dibuka nih, kayaknya agak Ya, error. oke, nggak apa-apa Kak Sip, nggak apa-apa banget Kak. Oke, yang penting suaranya terdengar jelas ya ke teman-teman semuanya. Ini mungkin teman-teman juga boleh ya teman-teman semuanya kalau misalkan memang tadi sekali lagi tidak berkendala silakan untuk open cam kayak gitu. Mungkin kita sebelum mulai Kak biar apa namanya biar semakin sayang gitu ya biar semakin kenal kita kenalan dulu Pak. Boleh Kak? Boleh banget Kak. Oke, aku nanti juga ini ya nanti teman-teman juga bisa mendengar ya perkenalan nanti dari kayak Jessica sendiri karena nanti kalau aku kenalin aku nggak kelar nih kayaknya kalau misalkan baca CV kakak karena terlalu banyak banget yang dibacain. Oke, aku mau kenalan diri semuanya di sini teman-teman bisa kenalan ya sebelum kita mulai kelas. Silakan nanti kenalannya namanya, nama panggilan aja ya boleh nama panggilannya siapa. Terus mungkin juga bisa disebutin sekarang kalian sekolah, univ, SMA atau apa itu bisa disebutin ya. Jadi nanti biar mentor kita Kak Jessica juga kenal sama teman-teman semuanya di sini. Oke, mungkin dari yang awal udah on cam duluan, boleh nih dari Kak Sahnas duluan kenalan. Silahkan Kak Sahnas. Terima kasih Kak. Halo Kak Suci, halo Kak Jessica, dan halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Syahnas Fadila, biasa dipanggil Syahnas, jadi teman-teman boleh panggil Syahnas. Aku mahasiswa di STI Widya Praja Tanah Grogot, itu tepatnya di Kalimantan Timur. Oke, Iya, terima terima kasih. kasih. Berarti di Kalimantan sekarang jam berapa Kak? Ini di Kalimantan 4, Oke, sama ya jam kayak 4 dari sore. sini. Aku Wita ya, anak WIT juga anak-anak nih, Wita. kebetulan ya anak-anak WITA nih ya. Oke, terima kasih banyak Kak Sahnas Oke, untuk terima kenalannya. kasih. Aku mau lanjut lagi nih, sekarang boleh ke Kak Sarah ya. Kak Sarah, apakah juga berhalangan untuk on cam juga Kak? Kalau Kak, ini salah aku kan ya berarti? Yes, iya nih sudah kamu. Iya. Aku mau sebelumnya lagi berhalangan untuk on cam, jadi aku sementara on off on cam dulu. Perkenalkan semuanya, kakak dan teman-teman. Aku Sarah Lia Ruby, dipanggil Ruby aja nggak apa-apa. Aku dari IPB di Bogor, Institut Pertanian Bogor. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Ruby ya. Tadi Iya, namanya panggilannya nama depannya iya. Sarah tapi dipanggil Kak Ruby ya. Oke. Terima kasih untuk kenalannya. Kak juga berhalangan untuk on cam ya. Mungkin boleh bersuara. Apakah berhalangan Kak bersuara? Silakan. Halo teman-teman semua. Sebelumnya aku minta maaf nih, belum bisa on cam, jadi ada kendala sinyal di sini. Jadi teman-teman semua perkenalkan, nama aku Nia. Aku dari Semarang, Jawa Tengah. Sekarang kesibukan aku sebagai mahasiswa gitu. Salam kenal semua. Oke, salam kenal Kak Nia. Terima kasih untuk perkenalannya. Kita lanjut lagi nih. Boleh ke Kak Fatin. Silahkan Kak Fatin. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Suci. Kenalin, nama aku Fatin Rahma Fawaza, biasa dipanggil Fatin. Dan saat ini aku mahasiswi di Universitas Maliku Saleh, tepatnya di Aceh. Oke, terima kasih banyak kenalan untuk Kak Fatin. Kita lanjut lagi ke Kak Putri Sonia. Silahkan Kak Putri.
Halo semuanya, Kak. Kedengeran nggak ya? Soalnya di sini lagi hujan. Kedengeran banget, Kak. Boleh. Kedengeran ya? Perkenalkan, nama aku Putri Sonia, biasa dipanggil Sonia. Kegiatan sehari-hari aku sekarang kerja di pelabuhan yang ada di Danau Toba. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Kak Putri. Kita lanjut lagi ya ke Kak Karin. Silahkan, Kak Karin. Oke, halo semuanya. Halo, Kak. Perkenalkan nama aku Karin Serjani Bistolen, biasa dipanggil Karin. Untuk sekarang kesibukan aku sebagai mahasiswi semester 4, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima Oke, kasih. terima kasih banyak, Kak Karin, untuk kenalannya. Kita lanjut lagi, boleh ke Kak Hari Kurniawan. Silahkan, Kak Hari. Tadi juga belum bisa on cam ya? Silahkan, Kak. Selamat sore buat kakak-kakak Gold Nation yang luar biasa ini, Kak. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan mohon maaf karena memang belum bisa on cam, karena ada sedikit hal yang harus diselesaikan. Eh, Sebelumnya saya mau mengucapkan buat teman-teman Gold Nation ini selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap semangat karena bentar lagi menjelang puasa. Buka Izin puasa. memperkenalkan diri. Nama saya Hari Kurniawan, biasa dipanggil Hari. Kesibukan saya eh, bekerja dan juga kuliah di salah satu universitas yang ada di Bandung. Kemudian tinggalnya saya sekarang sementara di Bandung. Itu. Terima kasih buat rekan-rekan, sukses selalu dan tetap semangat. Oke, salam semangat ya dari Kak Hari. Terima kasih banyak. Tadi juga ucapan selamat puasanya ya. Kita lanjut lagi, boleh ke Kak Maulidia Nisa. Halo Kak semuanya. Selamat Halo. sore, namaku. Pertama aku mau minta maaf karena belum on cam. Perkenalkan, nama aku Maulidia Nisa. Boleh dipanggil Dia atau Maul. Sekarang saya mahasiswi di salah satu universitas di Bandung juga, tapi sekarang lagi pulang kampung kebetulan ke Sukabumi. Jadi salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Maulidia. Oke, kita lanjut lagi, boleh ke Kak Aska. Silahkan Kak Aska. Assalamualaikum kakak-kakak semua. Waalaikumsalam. Aku Muhammad Aska. Sekarang kesibukannya mahasiswa di UIN, daerah Ciputat. Sebelumnya aku mau minta maaf Kak karena belum bisa off cam karena sedang ada Belum di oke. luar. Oke, Belum bisa nggak on apa-apa cam. Kak Aska. Iya maaf. Oke, sip. Terima kasih Kak Aska untuk perkenalannya. Ini yang namanya Lydia, akun Kak Maulidia apa beda lagi ya? Oh Halo? beda Kak. Oh, beda ya. Ini yang namanya Lydia, boleh? Halo Kak? Hai Kak, suara aku Oke, sip. kedengeran ya? Iya, kedengeran dengan jelas Kak. Silahkan. Hai semuanya, aku Afindo Maulidia dari Unair, bisa dipanggil Lydia. Aku mahasiswa semester akhir. Salam kenal semua. Oke, ini aku agak kebingungan ya. Ada Kak Maulidia Nisa, terus ada Kak Lydia, namanya ada kembar-kembar dikit ya. Oke, ya, nggak apa-apa ya, teman-teman. Terima kasih untuk kenalannya Kak Lydia. Kita lanjut lagi di sini. Tadi Kak Naira sudah kupanggil belum ya? Halo? Suaraku kedengaran Kak? Yes, kedengaran dengan jelas Kak. Terima kasih Kak Suci. Perkenalkan, nama aku Indra Putri Firmansyah. Saat ini aku masih SMA di SMA IT Ukuah Banjarmasin. Oke, terima Salam kenal kasih banyak semuanya. Kak Terima Naira. kasih. Oke, salam kenal. Oke, kita lanjut lagi mungkin yang terakhir berarti ya dari Kak Prayogi. Silahkan Kak Prayogi. Oh, saya Prayogi dari Banyuwangi. Oke, halo Kak Prayogi. Oke, sip. Berarti sudah semua ya kenalan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah kenalan tadi kayak Jessica, kita udah kenalan ya Kak sama teman-teman semuanya di sini. Ini kalau misalnya aku kenalin secara singkat nih ya teman-teman mungkin juga udah sangat familiar ya sama mukanya Kak Jessica gitu kan. Jadi Kak Jessica ini salah satu penerima Chinese Government Scholarship ya dan sekarang lagi kuliah di Renmin University of China ya Kak. Itu nanti mungkin kalau misalnya ini boleh kenal lagi ya Kak anak-anak yang lain mungkin sekarang Kakak aktivitasnya kayak gimana gitu.
Nah, mungkin setelah kenal-kenalan teman-teman sini udah nggak sabar ya 1 jam ke depan kita bakal belajar bahasa Mandarin bareng-bareng gitu ya. Dan jangan ngerasa teman-teman takut buat nanya atau gimana, karena tadi sekali lagi kelas ini tuh dikhususkan untuk teman-teman semuanya di sini. Jadi nanti bisa ini ya, bisa banyak bertanya sama sesi kelas ya Kak. Kalau misalkan bingung, terus mungkin kan kalau yang aku tahu nih secara basicnya adalah ada beberapa nada-nada gitu ya di Cina gitu kan, mungkin juga bisa ditanya ini pengucapannya boleh diulang sekali lagi nggak Kak gitu, karena mungkin aku kurang jelas sih tadi dengernya kayak gimana, itu boleh banget ya teman-teman. Jadi silahkan ya nanti di kelas ini teman-teman bisa interaktif gitu ya, bisa nanya. Dan juga sekali lagi kalau misalkan memang teman-teman tidak terkendala untuk on cam, silakan bisa on cam ya, karena akan lebih enak gitu ya kalau misalkan bisa interaktif melihat tatapan satu sama lain kayak gitu. Mungkin sekian dari aku dulu untuk awalannya. Aku akan langsung kasih ke Kak Jessica. Silakan Kak Jessica. Oke, terima kasih banyak Kak Suci. Ini sekarang udah pada bisa dilihat ya screen-nya? Udah aman, kelihatan Kak, jelas. Oke, jadi mungkin aku perkenalan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama aku Jessica. Nah, karena di sesi belajar Mandarin kali ini aku bakalan jadi guru Mandarin kalian. Jadi kalian juga bisa panggil aku dengan Chen Lao Shi. Mungkin biar bisa membiasakan lidahnya berbahasa Mandarin ya, teman-teman. Oke, jadi di pertemuan 4 sesi pertemuan nanti, aku bakal jelasin satu-satu terlebih dahulu. Kita bakal bahas apa aja. Yang pertama, yaitu pertemuan hari ini, kita bakal membahas tentang self introduction. Jadi kayak singkatnya cara perkenalan diri, terus cara menyapa dan lain-lain. Setelah itu yang kedua, mengenai visiting places. Jadi nanti aku bakal ajarin kosakata-kosakata atau kalimat-kalimat yang biasa digunakan di airport atau university dan turis spot lainnya. Yang ketiga adalah cara untuk order makanan dan juga cara menggunakan transportasi. Karena aku percaya kalian pasti ke China ini bakal kalau ada waktu free itu pasti bakalan ekspor Cina manapun, dan itu kalian pasti bakal butuh banget untuk bisa tahu caranya order makanan lewat GrabFood-nya China yaitu Meituan, ataupun order taksi, naik sepeda, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kata-kata atau kalimat yang sering digunakan untuk minta tolong ataupun untuk hal-hal emergency. Oke, kalau misalnya mau tanya, langsung tanya aja ya guys, karena aku nggak gigit kok guys, jadi nggak apa-apa, santai aja. Ini kelasnya kita buat have fun mungkin. Oke, lanjut kita masuk ke bab pertama yaitu self introduction. Di sini ada yang mungkin cara-cara menyapa-menyapa dalam bahasa Anggu ini ya. Nah, mungkin kita bisa latihan dulu nih pelan-pelan dari kata sapa. Memang kita ada ni hao, ni hao. Oke, mungkin kita bisa ikutin juga ya guys. Ni hao. Dari asupan ya? Ya, ada yang mau masuk? Oke. Yang kedua adalah nin hao. Nin hao, nin hao. Nah, bedanya apa nih hao nin hao ini aku udah ada tulis formal dan tidak formal. Jadi nih hao ini kalian ke semua orang itu bisa, contohnya kalian ada grup nih teman-teman kalian lagi ngumpul, kalian baru datang, kalian bisa langsung ni hao kayak gitu. Kalau misalnya nin hao itu biasanya ke orang yang lebih tua, contohnya kayak kalian ketemu lao shi atau ketemu orang-orang baru yang kalian nggak tahu nih dia nih seumuran sama aku nggak ya, atau mungkin mau lebih formal atau sopan itu ngomongnya nin hao, tambahin n di belakangnya. Dan yang selanjutnya ada ni men hao sama ta jia hao. Nah, ni men hao sama ta jia hao itu artinya hello everyone, hello guys. Jadi, ni men hao ini dipakai untuk apa? Yang tadi aku bilang contoh sama kayak misalnya lebih casual. Jadi kayak misalnya kalian ada sama teman-teman kalian, banyak gitu ya teman-temannya. Kalian boleh ngomong ni men hao kayak gitu. Nah, ta jia hao ini dipakainya pas kapan, guys? Hao ini biasanya dipakai kalau misalnya kalian contohnya disuruh kasih speech di atas panggung. Nah, itu nggak boleh pakai Hao, itu harus pakai Hao. Kenapa? Karena kan kalau kalian buat speech kan lebih formal, terus juga pasti yang kalian sapa bukan cuma teman-teman kalian, ada guru, terus ada petinggi-petinggi lainnya. Jadi kita nggak boleh pakai Hao, tapi Hao. Hao. Tapi kalau ke teman-teman aja langsung Hao itu juga nggak apa-apa. Yang terakhir ada lao shi hao gitu. Nah, ini bisa kalian pakai ke aku karena aku sekarang kan adalah guru Mandarin kalian, Chen Lao Shi. Jadi misalnya kalian baru pertama kali next pertemuan ya, mungkin misalnya kalian mau nyapa ke aku, kalian bisa latihan pakai ngomong lao shi hao, lao shi hao.
gitu. Nah, ada yang mau coba nih. Tadi kayaknya aku ngelihat kalian ini pada rajin-rajin ya, nih Boleh mengikuti Kak, ya. karena masih pertemuan pertama ditunjuk aja Kak, nggak apa-apa namanya. Kalau Oke, misalkan boleh belum, ya. iya boleh Kak, silahkan Kak. Dan tadi ini aku ada ngeliat siapa ini? Mungkin yang buka kamera Syahnas. Syahnas boleh, Syahnas. 老师好，老师，你好。老师好。Mungkin Ini dicoba apakah? baca. Boleh dicoba baca satu-satu? Oh, satu-satu. Oke, terima kasih ya. 你好，您好，你们好，大家好，老师好。 Oke, wah ini Syahnas ini sering nonton drama Cina atau gimana nih? Iya, sering. Pelafalannya udah bagus ya nih Syahnas ya. Oke, nah untuk kan tadi sempat dimention ya di China itu ada 4 nada. Nada-nada tadi udah pada benar semua Syahnas. Mungkin di nada keempat nih kalau kalian lihat Hao di sini nadanya kan turun. Turun itu kalau di China nadanya tuh kayak marah. Jadi kayak Hao, Hao gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Atau ada yang mau coba lagi nih? Ini kita di belakang-belakang masih banyak sih ya. Jadi mungkin next slide ya, kalian bisa coba-coba. Aku bakal tunjuk lagi. Kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada 早上好, 早上好. Yang kedua ada 下午好, 下午好. Terus yang ketiga ada 晚上好, 晚上好. Nah, jadi ini apa? Ini adalah sapaan-sapaan ya untuk selamat pagi, selamat sore, dan ataupun selamat malam. Nah, kalau di China juga ada yang singkatnya mungkin pernah dengar 早安, 早安, jadi belakangnya ditambahin an, jadi kayak 晚安, 早安. Nah, itu 早安itu artinya selamat pagi, 晚安 itu artinya selamat malam. Tapi untuk selamat sore itu tetap ngomongnya 下午好, 下午好. Oke, dan yang keempat itu ada juga untuk say goodbye. Say goodbye mungkin kalian sering dengarnya 再见, 再见. Tapi sebenarnya kalau di China itu, kalian kalau ke Beijing atau ke kota manapun, kalian tuh bakal dengerin anak-anak milenial China itu udah nggak ngomong 再见 lagi guys, tapi ngomongnya bye-bye. Jadi kayak kita ngomong biasa bye-bye, mereka juga ngomong bye-bye, bye-bye, kayak gitu. Ini kayaknya kalau misalnya kalian lupa 再见 itu apa, bisa langsung pakai bye-bye, karena bye-bye paling gampang ya sama kayak kita biasanya ngomong kayak ke teman-teman kita juga. Dan nomor 5 ini pasti sering denger nih, 谢谢, 谢谢, 谢谢 itu artinya terima kasih. Ya, ya silahkan masuk. Kayaknya bocor Kak, lanjut Kak. Oh, oke, oke. Oke, dan yang keenam ini kalau habis orang ngomong cie-cie kita jawabnya apa guys? Itu kita pakai 不客气, 不客气. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih di 不客气 itu kan nadanya 4 4 4 ya. Itu bukan ngomongnya 不客气, tapi kalau di China itu nada 4 ketemu nada 4 yang depan itu jadi naik guys nada. Jadi kayak 不客气, 不客气 gitu. Jadi ngomongnya bukan 不客气 gitu. Nanti dikira marah malahnya padahal kita ngomongnya sama-sama. Jadi nadanya naik yang depannya 不客气, 不客气 kayak gitu. Yang ketujuh ada say sorry. Say sorry kita bisa ngomong 对不起, 对不起. Itu untuk minta maaf. Jadi kalau kalian ada salah atau apa langsung 对不起, 对不起 kayak gitu. Yang kedelapan kalau misalnya habis orang minta maaf kalian jawabnya apa? Kan kayak misalnya kayak nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Itu pakai 没关系, 没关系. Oke, ada yang mau coba ini mungkin? Oke, aku mau cari satu orang nih buat conversation sama aku. Mungkin bisa aku panggil eh Fatin, Fatin, Fatin bisa on mic nggak ya? Ya, bisa, Laushe. Oke, coba ya Fatin ya. Ni hao, jawabnya apa kalau kita ngomongnya? Ni hao. Ni hao. Iya benar, ni hao. Nah kalau misalnya ada orang ngomong sama kamu, 对不起, jawabnya pakai apa berarti? Eh,
Itu say sorry kan, Lausye Iya, kan? 对不起 itu say sorry. Berarti bisa dijawab pakai nomor 8. Oh, 没关系. Oke, benar. Kalau misalnya dia ngomong 谢谢gitu. Kita reply-nya 不客气. gimana? Iya, benar, benar banget. Oke, terima kasih Fatin. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Nggak ada ya, mungkin bisa dilanjut dulu ya. Oke, next ini kita ada. Nah, akhirnya kita sampai kepada topik untuk memperkenalkan diri. Nah, kenapa nih kalau di China tanya what's your name aja banyak banget, guys? Karena sekarang orang China ini sama kayak kita, guys. Anak-anak milenial ataupun orang-orang yang dewasa juga, itu kalau misalnya ngomong suka disingkat-singkat. Contohnya kita ngomong terima kasih aja kan sekarang jadi makasih. Nah, itu sama ke orang China. Jadi, kenapa aku ajarin empat-empatnya ini? Supaya kalian ini nggak bingung nanti bakal jawabnya apa. Kalau dengerin kalimat-kalimat yang kayak gini, artinya itu sama. What's your name? Tanya nama kalian. Yang pertama itu adalah 你叫什么名字?你叫什么名字? Ini tuh sangat-sangat textbook ya. Ini kalau misalnya kalian mau tanya ke orang, kalian boleh pakai yang paling pertama. Karena ini lebih formal ya anggapannya. Kalian bisa tanya, misalnya mau tanya orang China, langsung pakai yang pertama aja. 你叫什么名字?你叫什么名字? Oke, nah tapi orang China biasanya atau yang muda-muda tanya ke kalian gini ya, pasti ngomongnya nggak yang nomor satu guys, antara nomor dua, tiga atau empat. Contohnya kayak baru kayak ni hao, ni jiao shema, ni jiao shema. Nah, kalau misalnya mereka ngomong gitu, itu kalian harus tahu artinya nanyain nama kalian. Jiao di sini tuh artinya panggil, jadi kayak kalian tuh dipanggil apa gitu. Mingzi itu nama. Oke, jadi kayak yang ketiga ini ada ni jiao, itu kayak kamu biasa dipanggil, dipanggil apa gitu. Terus yang keempat juga ada ni temi, kamu apa. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kalian bingung, mau tanya orang China namanya gimana, hafalin aja yang paling pertama. Karena kalau kalian ngomong paling pertama, semua orang China pasti udah paham gitu ya. Oke, dan gimana nge-reply-nya? Cara nge-reply-nya, kalau misalnya ada yang tanya nama kalian, itu kalian bisa pakai 我叫atau 我的名字. Jadi contohnya, 你好, 你叫什么名字? Aku jawabnya, 你好, 我叫陈老师. Oke, ini Pak, aku melihat banyak yang itu ya, banyak yang latihan-latihan ya di bawah. Mungkin bisa conversation nih. Ruby sama Coba Ruby sama Lause dulu deh. Ruby latihan sama Lause dulu. Nanti habis itu aku mau panggil beberapa orang buat praktek langsung ya, sekalian perkenalan diri. Ruby, Ruby boleh on mic? Oh iya, bisa lah. Oke. Kamu mau jadi yang tanya atau yang reply, Ruby? Yang reply. Oke, ya udah Lause yang tanya ya. 你好，你叫什么名字？你好，我叫前面 Ruby。哦，对了，真棒。Oke, Ruby mungkin mau tanya siapa, Ruby? Ruby gantian Um, Ruby pilih. Tanya siapa? Kak Maul. Oke, boleh mungkin. Halo. 你好, Kak. 你好. Langsung aja. Langsung berarti. Iya, ya, kamu yang tanya nama gantian. Oke. 你好, 你叫什么名字?你好，我叫马尔，谢谢。 Oke. Ini kalian pelafalannya pada bener nih kayaknya sering nonton Dracin beneran ya ini ya. Pada pecinta Dracin Tipis-tipis. sepertinya. Oke, Maul gantian Maul. Maul pilih siapa? Boleh pakai yang kedua, ketiga, keempat boleh juga. Mau coba-coba tipe lainnya? Oh iya Kak, Eh, boleh ke Karin? Iya, ayo Karin. Karin bisa on mic?
Bisa Lausya. Oke. Oke, Kak. Aku mulai ya. Um, 你好，你叫什么？Ni hao, wajah Karin. Oke, benar. 我叫 Karin. Ingat ya, 叫 nada 4 ya guys. 我叫 Karin. Oke, Karin lanjut. Karin, murid terakhir. Pilih siapa temennya? Aku pilih Naira deh. Oke, Naira. Naira boleh on mic, Naira. Boleh, Lausher. Halo, suaraku ada? Ya, kedengeran? Karin, bisa tanya Karin? Ni hao, ni de mensheshe. 你好，Halo, Naira? Kayaknya Naira ini Kayaknya ada yang bisa sinyalnya deh, dengar. Kak. Oh iya, oke, Jadi aku nggak juga masalah. soalnya nggak ada tahu? suaranya. Oh, nih. Naira suaranya barusan putus-putus, boleh diulang ya? Aku langsung aja. Iya, Halo? iya, halo Naira, boleh langsung diulang tadi. Dijawab Oke. pertanyaannya. 你好，我的名字叫 Naira。Oke, bener. Bener. Thank you, Naira. Thank Oke, thank you semuanya. Jadi sampai sini udah paham ya cara menjawab nama ya. Kalau udah ditanya orang China, jangan tiba-tiba lupa namaku siapa ya. Langsung aja yang paling gampang. Ni hao, 我叫 Jessica, 我叫 Naira, 我叫 Karin kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjutnya, where are you from? Ditanya kan kalau misalnya habis, biasa orang China kan juga tipenya hampir sama kayak orang Indo guys. Sebenarnya suka basa-basi. Jadi pasti kalau habis tanya nama, pasti langsung tanya, kalian asalnya dari mana? Nah, ini kalian bisa pakai tiga juga. Nah, kalau di China ini tiga-tiga ini boleh dipakai ya. Ini semuanya formal, semuanya termasuk formal, jadi kayak bisa dipakai juga. Yang pertama adalah nilai zi nali. Nilai zi nali. Nali itu artinya dari mana? Nilai zi nali. Yang kedua adalah nilai zi nage guojia. Nilai zi nage guojia. Guojia itu negara. Yang ketiga adalah 你是哪个国家的？你是哪个国家的？Kamu adalah negara apa? Jadi tiga-tiga ini sama ya, bisa untuk bertanya mengenai asal kita. Nah, cara jawabnya gimana? Gampang banget. Cara jawabnya ada dua tipe. Kalau misalnya kalian mau paling singkat, tipe yang paling gampang diingat adalah langsung 我是印尼人，我是印尼人, aku orang Indo. Atau enggak kalau misalnya kalian mau jawab sesuai yang dia tanyain, 来自哪里? Kita bisa jawab juga 来自印尼, 来自印尼. Jadi ini itu Indonesia. Kalau misalnya mau jawab, kalau misalnya kalian bisa, biasanya kalau orang China itu kalau dengar ini, ada beberapa yang udah ngerti itu Indonesia. Ada beberapa yang ngiranya ini tuh India, guys. Jadi kalau misalnya ada yang kirain ini tuh India, kalian bisa langsung ngomong bahasa fullnya. Fullnya Indonesia itu Indonesia. Indonesia. Ini kayaknya pasti pelafalannya hampir sama sebenarnya. Indonesia, Indonesia. Oke. Cuman kalau di Beijing aman karena di Beijing ini banyak orang luar, jadi mereka udah pasti tahu Indonesia itu dari mana. Jadi kalian bisa langsung pakai 我来自印尼, 我来自印尼, gitu. Sekarang yuk gantian ada yang mau coba. Kayaknya tadi Kak Suci boleh nih Kak. Tadi kayaknya aku lihat Kak Suci ini aktif banget. Ini kayaknya menggebu-gebungin coba sepertinya. Yuk Kak, Yang conversation lain sama aku dulu anak-anak ya. aku takut salah pelafalannya. Nggak apa-apa Kak, latihan juga Kak bareng-bareng. aku yang jawab Mungkin aja, aku Kak. tanya dulu ya. Oh, boleh. Oke. 你好，你来自哪个国家？Wow. Aku jawabnya pakai yang mana aja kan ya, Kak?
Iya, boleh. Oke. 你好，我是印尼人。 Oke, udah bagus banget nih pelafalannya. Oke, makasih Kak Suci. Oke. Lanjut mungkin bisa Nisa, Nisa, Nisa bisa on mic Nisa. Halo, Nisa Kak? Oh, Lydia Kak? Iya, Kak mau Lydia Nisa. Oke, mungkin Lause tanya dulu ya, bisa Oke, dijawab. Oke, 你好，你是哪个国家的？你好，你好，我是印尼人。Iya betul, 我是印尼人. Oke, lanjut Kak mau Lydia mungkin mau pilih siapa? Boleh ke Kak Lydia, yang namanya mirip. Oke, boleh. Kak Lydia bisa on mic. Halo Kak Lydia. Mungkin sinyalnya Kak Lydia lagi itu ya. Oke, kita coba pilih yang lain dulu deh. Coba Prayogi Bagas. Kak Bagas boleh on mic-nya Kak? Bisa Kak. Oke, nah mungkin Kak Maulidia bisa jadi yang nanyain nih. Jadi orang China-nya yang nanyain. Oke. 你好，你来自哪个国家？你来自哪个国家？对对对，你来自哪个国家？benar. 你好，我是印尼人。Oke, benar. 我是印尼人. Oke, mungkin Kak Prayogi gantian jadi yang nanya. Mau naik ke siapa? Ke Kak Dina. Ke sana. Oke, boleh. Ya. Boleh open mic. 你好，你在哪里？ Boleh diulang Kak Prayoga? Mhm. 你好，你来自哪里？ Benar, nilai nali. Kak Dina bisa on mic? Oke, boleh yang mana Kak? Jadi yang jawab coba. Mungkin bisa pakai yang tipe pertama. Tadi kan ditanya nilai nali. Oh, nilai senagi. Nggak bisa. Gak apa-apa Kak, Nilai gak apa-apa. Kak senagi Dina. goja gitu ya. Kak Dina jadi yang jawab. Jadi yang asalnya dari Oh, mana? oke. Ose ini Ren. Oke, 我是印尼人. Oke. Lanjut mungkin terakhir ya. Kak Syanas mungkin boleh. Kak Syanas lagi sama Kak Nia. Kak Nia kayaknya belum tadi nih. Kak Nia boleh open mic? Boleh Lausha. Oke. Coba Syanas yang tanya. Kak Nia yang jawab. OK，老师，你好，你来自哪里？你好，我来自印尼。 Oke. Semua pada bagus-bagus ya pelafalannya ya. Lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyain guys? Izin bertanya Lausha. Iya, boleh. Untuk yang reply-nya itu, jawabannya itu, kalau misal kita ditanya orang yang lebih tua itu, sepertinya yang jawaban pertama itu lebih formal daripada jawaban yang kedua ya. Terima kasih. Kalau untuk ini, oh ya, thank you Nia pertanyaannya. Kalau untuk ini nggak ada formal dan nggak formal karena ini dua-dua jawaban yang termasuk standarisasi China, jadi pakai dua-duanya boleh. Gitu. Oke, Lausha. Iya. Oke, thank you Nia. Ini pertanyaan bagus banget ya. Ini boleh guys, kalian kalau mau jawab Wolaizi ini atau kalau misalnya kalian lupa ya, ini Ren, kalian langsung jawab Wolaizi. Ngikutin dia, dia kan tanya Laizi nali. Kalian langsung jawab Wolaizi ini. Kalau tanya ni shi naga guojia, bisa langsung 我是印尼 atau 我是印尼人 gitu. Ini dua-duanya jawabannya boleh. Oke, mungkin kita lanjut
Oke, nah ini self introduction lainnya ya. Basa-basi yang lainnya ya ala orang China. Tanya umur. Oke. Ni ni tuo ta le atau ni qi sui le. Kalau misalnya orang Beijing biasanya lebih sering tanya pakai yang pertama, ni tuo ta le. Kamu udah kalau misalnya arti di Indo ya, ni tuo ta le itu artinya kamu sudah seberapa besar. Cuman ini kayak bahasa informalnya di Chinese, ni tuo ta le. Nah, kalau misalnya kalian mau tanya orang, kalian bisa pakai yang kedua, ni qi sui le. Karena yang di Ci sui itu artinya umur. Jadi ini sebenarnya sui itu lebih lebih standarisasi Mandarin yang benar itu pasti naik ni Ci sui lah. Cuman kalian juga harus tahu total itu artinya apa karena sekarang ya sama kayak Indonesia kita pada bahasanya kebanyakan informal semua ya. Nah, jawabannya apa kalau ditanya umur? Wo titik-titik sui. Nah, kalian ada yang udah ngerti i er san se pakai bahasa Mandarin? Pada familiar nggak? Oke, pada kurang familiar ya. Mungkin di next itu aku tambahin ya. Ini karena di sini aku nggak ada tulis. Jadi kalau di Mandarin, contohnya ini rata-rata umur berapa nih? Mungkin 20 ke atas. 20 itu pakai ershi. Ershi itu artinya 20. Coba saya tulis dulu. Ershi itu artinya 20. Nah, kalau misalnya 21 berarti gimana? Itu pakainya ershi tinggal ditambahin angka belakangnya. Contoh 21 kan i jadi ershi i. Kalau 22 ershi er. 23 ershi san. Jadi i er san si wu liu qi. Nah, itu tinggal tambahin. Oke, yang lanjutnya pasti ditanyain ni shi xue sheng ma ini sering banget pasti ditanyain apakah kamu murid atau bukan. Nah, jawabannya gampang. Shi atau bu shi. Ni shi xue sheng ma. Kalau misalnya bukan tinggal jawab wo bu shi. Kalau misalnya iya tinggal jawab wo shi gitu. Ini versi gampang diingatnya ya guys ya. Yang ketiga ada ni hui shuo zhongwen ma. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang akan menentukan apakah dia bakal lanjut terus ngomong sama kalian atau enggak ya. Awal-awal datang ke China ini pasti tanyain kayak gitu ya, karena udah dengar dari pelafalan kita tuh agak beda kan sama orang native. Jadi habis mereka basa-basi nanti pasti tanya lagi akhirnya, ni hui shuo zhongwen ma. Nah, kalau misalnya kita jawabnya wo bu hui, nah nanti dia pasti bakal berhenti nanya guys. Oh, oke oke gitu. Kalau misalnya kita jawab wo hui, nah itu berarti basa-basinya berlanjut lagi pasti. Oke, sampai sini paham, bisa dipahami? Mungkin coba, ya, boleh masuk, masuk. Paham loh, Syah. Bisa dilanjut. Oke, mungkin mau pilih satu orang ya buat nyoba yang umur mungkin supaya bisa latihan. Ruben bisa on mic Ruben? Iya, loh, bisa. Oke, Ruben coba ya. Lalu yang tanya nih, Ruben nih total 我23岁, bener gak? Oke, benar. Waduh, keren banget Ruben. Coba Ya, satu lagi nih, mau pilih satu lagi. Mungkin Aska bisa on mic? Bisa Kak, bisa. Oke, Aska nih, 几岁了？我系数20、27? 而且我Oh, 而且 20 ya? iya Kak, Oke, berarti 20 benar. 我20岁。岁对，我20岁。Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada basa-basi lainnya. Ni hao ma artinya how are you? Biasanya ini kalimat yang dipakai setelah ni hao. Jadi kita bisa tanya ni hao. Yang satu lagi jawab ni hao. Kita pasti tanya kalau basa-basi ni hao ma kayak bagaimana kabarmu gitu. Ni hao ma. Jawabannya gimana? Wo hen hao. Xie xie. Ini sorry ya, ini wo-nya kedoublean 2. Jawabannya wo hen hao. Xie xie. I'm fine, thank you.
Terus kalau misalnya mau nanya balik gimana? Gampang, gampang, nggak usah pakai ni hao ma lagi, langsung tinggal Nina, Nina, Nina ini untuk pertanyaan balik guys. Jadi contohnya kalau misalnya kalian lupa, contohnya kalian ditanyain nama nih, ni jiao sheme mingzi? Kalian udah jawab, wo jiao Jessica. Nah, kalian mau tanya balik, kalian lupa. Kalian langsung pakai Nina, itu boleh. Nina, Nina gitu. Jadi Nina ini adalah kalimat penyelamat ya guys. Jadi harus diingat-ingat. Ini kalimat penyelamat untuk melanjutkan conversation ya. Kalau kalian lupa cara pertanyaannya. Dan jawabannya apa tadi? Ni hao ma? Wo hen hao. Xie xie. Ni ne? Kita kalau misalnya jawab aku juga oke, aku juga baik-baik aja itu pakai ye. Wo ye hen hao. Wo ye hen hao. Xie xie gitu. Atau langsung kalau lupa kata kunci ini pakai wo hen hao itu juga nggak masalah. Lanjutnya nice to meet you. Nice to meet you cara ngomongnya gimana? Nice to meet you di sini cara ngomongnya itu bisa pakai wo oh ya, ni 我很高兴认识你 itu artinya nice to meet you 我很高兴认识你 terus kita juga oh iya sama gitu itu bisa pakai 我也是我也是 jadi ye di sini tuh artinya juga 我也很好我也是 gitu ada yang mau coba conversation ini mungkin ini bisa coba ini sedikit menantang ya mungkin boleh Kak Naira Kak Naira bisa on mic sama Kak Lydia. Kak Lydia udah bisa on mic belum ya? Halo, Kak Naira. Halo, bisa suara aku kedengeran? Ya, kedengeran. Oke, Kak Lydia mungkin nggak bisa. Coba Kak Naira sama Lause dulu deh. Kak Naira sama Lause dulu ya. Percakapan dari awal sampai akhir ya, Naira. Oke. Oke. Naira, ni hao ma? Ni hao ma? Ni hao. Ulang. Langsung ulang ya. Jawabnya yang biru, Naira. Naira, ni hao ma? 我很好，谢谢。你呢？我也很好，谢谢。我很高兴认识你。我也是。 Oke. Oke, mungkin Naira bisa dilanjut sama siapa Naira mau pilih? Sama Kak Putri Sonia deh. Oke, Kak Putri Sonia, silahkan on mic. Oke. Oke, Naira jadi yang tanya Naira. Oke. 你好吗？我很好，谢谢。Kalau mau tanya balik gimana Kak? Kak Putri Sonia bisa pakai Nina? 你呢？ Iya benar. 我也好，谢谢。 Oke, 很高 ini 兴 boleh siapa? 认识你。我也是。 Oke, bagus banget. Terima Kalau udah kasih. bisa hafal ini, basic-basic udah langsung bisa guys, temenan sama orang China. Nah, kalau lupa tadi kalau misalnya bingung ya diajak bahasa basi tadi ngomongnya apa? Kalau misalnya lupa nggak bisa bahasa Mandarin, ni hui shuo zhongwen ma? Kalau misalnya mau lanjut ngomong bisa pakai wo hui. Kalau misalnya mau stop aja langsung wo bu hui gitu. Nanti mereka pasti langsung stop ngomong guys. Oke. Mungkin bisa lanjut ya. Di sini ada pertanyaan. Udah jelas? Oke, sepertinya udah jelas ya. Bisa kita lanjut. Oke, ini ada chopstick manner. Mungkin bisa kita lihat dulu videonya. Cara tata krama menggunakan chopstick di China. Karena sebenarnya di China ini tata kramanya sama kayak Indo. Jadi kayak misalnya kayak mau jalan atau apa ya permisi yang sopan-sopan itu sama guys. Cuman yang paling menonjol di China itu tata krama pas makan karena pas makan itu terutama pakai sumpit di China itu memang ada beberapa hal yang dianggap tabu. Jadi hari ini kita belajar juga etiket pakai sumpit di China.
Things you can't do with chopsticks when you eat with Chinese people. Ini bisa dengar suaranya? Bisa, Lausha. Bisa, Oke, Lausa. bisa ya. Oke, thank you. Don't bang chopsticks on bowls or teacups because you're telling others that you are a beggar. Don't use chopsticks to point. Things you can't do with chopsticks when you eat with Chinese people. Don't bang chopsticks on bowls or teacups because you're telling others that you are a beggar. Don't use chopsticks to point at another person or wave the chopstick in the air. Don't dig or search for your food with your chopsticks because this symbolizes digging your own grave. Don't hold chopsticks together like you're holding a knife to attack. Don't pick up food by stabbing it. Don't use chopstick to move bowl or plates around. Don't stick chopsticks vertically into your food as this. Oke, kita latihan ya guys. Coba sebentar aku cari sumpit dulu nih. Mungkin bisa untuk latihan sedikit. Oke, yang ini deh. Anggap aja ini tangan Lausu sumpit ya. Coba aku mau tanya ke sebentar. Ini perlu diulang videonya. Mungkin Lausu ulangi sekali lagi ya supaya jelas. Paying respect to the dead. You can't do it with chopsticks when you eat with Chinese people. Don't bang chopsticks on bowls or teacups because you're telling others that you are a beggar. Don't use chopsticks to point at another person or wave the chopstick in the air. Don't dig or search for your food with your chopsticks because this symbolizes digging your own grave. Don't hold chopsticks together like you're holding a knife to attack. Don't pick up food by stabbing it. Don't use chopsticks to move bowl or plates around. Don't stick chopsticks vertically into your food as this symbolizes paying respect to the dead, like you're cursing the person eating with you to die. Oke. Share screen-nya mati seperti ini. Kita kembali dulu. Oke, sekarang perhatiin Laushe ya. Kita latihan dulu coba. Kalau kayak gini, boleh atau enggak chopstick-nya? Nggak boleh, Nggak boleh. Lausha. Boleh. Oke, nggak boleh, benar. Kalau misalnya chopstick-nya ini ada mangkok makanan lain ya. Terus chopstick kalian ini mangkok makanan lain. Chopstick kalian ambil kayak ini boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, benar. Kalau chopsticknya ditaruh kayak gini di atas meja, di atas mangkoknya boleh nggak? Boleh, Lausha. Boleh. Boleh, benar. Oke, ini udah pada bisa pakai sumpit semua ya kayaknya ya. Udah lumayan bisa ya. Oke, bagus kalau gitu. Nah, sebenarnya di China yang hal paling tabu itu yang kadang kita nggak sengaja melakukan itu adalah kayak gini, guys. Jadi kayak misalnya kan full isinya nasi. Nah, kadang kita mau nunggu makanan, kita bingung mau taruh chopsticknya di mana, terus kita tancepin kayak gini. Nah, ini kalau dilihat orang China nih pasti kayak nggak boleh banget ini. Kenapa? Soalnya kayak gini tuh kayak misalnya kalian pernah tahu sembahyang orang China buat orang mati itu ada kayak Yosua gitu ditaruh atas sini. Jadi kayak sebisa mungkin kalau di China jangan taruh sumpit kayak gini. Boleh taruh di meja atau taruh di atas gini nggak masalah. Terus juga jangan aduk-aduk sumpit di makanan kalian. Itu juga nggak boleh. Atau nggak mainin-mainin sumpit kayak gitu-gitu tuh hal yang biasa ya. Kalau di Indonesia kan juga nggak boleh ya kalau mainin-mainin sumpit atau kayak rame pakai alat makan itu nggak boleh. Jadi yang paling harus diingat itu adalah yang nancepin sumpit ke dalam mangkok nasi itu hal paling tabu dan itu paling yang nggak sengaja kita lakuin. Jadinya harus diingat ya teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi tentang etiket-etiket China? Contohnya cara duduk, cara apa gitu. Enggak ya, ini karena kemungkinan hampir sama semua di China dan di Indonesia. Permisi, Lausa. Tadi ada yang ada yang mau nanya kayaknya Kak. Dari Kak Prayogi, silakan Kak. Kalau misalkan terkait budaya-budaya yang dilarang apa, Lausa? Nanti biar kami bisa berhati-hati, Lausa. Bisa menjaganya. Budaya apa ya contoh sepertinya? Budaya makan kah atau Budaya berjalan atau mungkin berbicara gitu. oke. Kalau berbicara sepertinya hampir sama kayak Indonesia. Tadi kan sudah ajarin bahasa-bahasa formalnya. Mungkin kalau misalnya baru ketemu orang bisa pakai itu. Contohnya tadi kayak nin hao sama ni hao itu kan beda. Nin hao itu buat yang lebih tua. Nah, kalau jalan di Beijing nih pertanyaan bagus. Di Beijing itu
eskalator itu kalau di Singapura mungkin biasa di kiri ya guys, tapi kalau misalnya kalian lagi nggak jalan di eskalator tuh kalian harus stay di sebelah kanan kalau di Beijing itu. Jadi kalau misalnya kalian di eskalator yang kan eskalator di Beijing tuh panjang banget guys. Kalau misalnya kalian lagi nggak buru-buru dan kalian di eskalator mau diem aja, itu kalian minggir di sebelah kanan. Naik tangga juga gitu. Naik tangga turun itu kalian kalau di MRT itu nggak boleh naik tangga turun dibuat naik kayak gitu itu nggak boleh. Jadi memang biasanya ada panah-panahnya yang buat naik itu sebelah kanan, turun biasanya sebelah kiri. Itu mungkin yang bisa diingat. Sisanya kalau untuk tata krama dan lain-lain sebenarnya hampir sama kayak di Indonesia. Oh iya, dan mungkin kalau kalian bakalan sedikit kaget ya kalau ke China itu mungkin kalian dengar toiletnya masih kotor dan lain-lain. Sebenarnya udah enggak guys. Nggak bisa dibilang 100% semua bersih, enggak. Cuman udah nggak ada yang kalau kalian pernah dengar pup di jalan-jalan itu udah nggak ada. Cuman mungkin yang masih belum berubah itu meludah. Nah, meludah itu sebenarnya di China itu udah dilarang, cuman nggak ada hukumnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat pasti beberapa kali jalan di China itu bakal sering kelihatan ada orang yang meludah sembarangan. Itu kayak gitu tuh nggak usah dicontoh, tapi memang orang China sampai sekarang juga masih melakukan itu gitu. Jadi kalau misalnya di jalan ini kalau kita mahasiswa-mahasiswa baru datang itu yang harus diperhatikan biasanya tuh kalau kita jalan itu lihatnya kadang ke bawah guys, bukan ke depan karena supaya nggak nginjek ludah-ludahnya itu karena orang di China memang kalau untuk meludah masih lumayan sering ya. Dan sebisa mungkin ya jaga sikap aja karena di China sebenarnya nggak terlalu yang strict-strict banget kayak kayak Hong Kong gitu enggak, jadi kayak masih aman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Makasih Kak Langsung Prayogi. tanya. Ya. Itu tadi kalau toilet tuh aku pernah denger aja dan nggak tahu ini masih banyak atau enggak. Yang misal mereka tuh nggak nge-flush after they go to the toilet. Is it true? Oh, ada beberapa yang masih kayak gitu, benar. Makanya tadi kan aku bilang kalau di sana udah bersih tapi nggak sepenuhnya bersih. Nah, tapi sekarang kalau di Beijing itu hampir semua toilet itu flushnya udah automatic guys, automatic flush gitu. Nah, jadi memang kalau misalnya kalian di toilet-toilet umum dan lain-lain, ya memang pasti masih ada beberapa yang kayak gitu. Cuman sekarang kebersihannya kalau dibandingin yang dulu lah itu udah lebih meningkat jauh ya. Cuman ya kita nggak bisa bilang sama sekali nggak bakal ngeliat. Jadi kayak jangan kaget aja guys. Kalau sebisa mungkin sebelum kalian pergi, seperti kata mama ya, ke toilet dulu baru pergi ya guys. Gitu. Karena kalau toilet di tempat umum ya sebaiknya kalau misalnya kalian nggak tahan gitu ya dihindari atau nggak kalian takut ketemu sesuatu-sesuatu yang tidak enak dilihat. Nah, itu lebih baik kalian ke toilet dulu sebelum kalian pergi. Karena toilet hotel pasti bersih. Oke, 谢谢老师。Oke, 不客气. Ada yang mau ditanyain lagi? Izin bertanya loh, Syok. Iya, boleh. Kalau di China itu mereka menjunjung tinggi budaya antri gitu nggak? Kan kalau di Jepang tuh event itu di restoran ataupun di tempat manapun mereka selalu antri gitu kan, panjang banget. Nah, kalau di China itu seperti itu nggak? Share Syok. Oh, kalau di China antri, antri pasti antri. Di China juga antri. Cuman kalau misalnya kamu bilang seperti budaya Jepang yang strict banget, antrinya enggak. Cuman kalau misalnya untuk nyerobot dan lain-lain itu enggak sih. Selama ini belum ada yang nemuin. Karena misalnya kayak beli tiket ke tempat-tempat turis atau apa-apa, itu ada jalur antrinya sendiri. Atau beli makan kayak gitu, supermarket, semuanya kayak di Indonesia, guys. Antri kok, semuanya pada antri. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita bisa masuk ke latihan conversation ya. Oke, terima kasih semua buat pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi bisa setelah kita latihan conversation ini ya, Q&A, boleh ditanya-tanyain. Oke, mungkin ada yang mau latihan. Ada yang mau latihan. Siapa yang mau latihan? eh Coba Ruby deh. Ruby latihan sama Lausu dulu. Ruby bisa on mic? Aku yang A atau yang mana? Coba ya dengerin Lausu mungkin ada beberapa kalimat yang nggak ada di conversation ini. Kita coba yang tadi udah kita pelajari juga. Oke.
你好，你好，你叫什么名字？我 wait forget sorry it's asking 我 my 叫，ya langsung 我我叫。叫我叫 Ruby Ruby. Terus kalau tanya balik, 你呢？ ya Nina benar. 我叫陈老师。你好吗？我很好，谢谢。嗯哼，很高兴认识你。我也是，Oke, thank you Ruby. 谢谢老师。 Tadi ini yang belum dipanggil Ruben, coba Ruben. Ruben, boleh on mic? Ya, Oke, coba ya Ruben ya, conversation ya. oke. 你好，你好。你是哪个国家的 Wait, what was that? 你？Where are you from？你是哦哪个国家的？我是印尼人，Am I right? Betul betul, 我是印尼人，benar. Ya, 你7岁了 apa itu?？How old are you？你 Oh 几 ya, 岁？我是23，umur itu 岁 apa? Sue, ya 岁，itu. Sue. 23岁，很高兴认识你。我也是，好的，谢谢，谢谢，谢谢 Ruben. Jawabannya apa Ruben kalau 谢谢？谢谢 juga gak sih? 不客气Oh，misal ya, 不客，ya， ya. oke， 不客气。Oke, lanjut. Pilih siapa ya? Mungkin Fatin, Fatin, Fatin bisa on mic Fatin. Bisa, Lause. Oke, coba ya Fatin ya. 早上好， Jauh Shanghai itu apa ya? ya, 早上好, selamat pagi. Jawabannya juga 早上好 juga. 早 Jauh 上好 Shanghai. Oke, 你好吗？我很好，谢谢。很高兴认识你。我也是，我也是。我也是。Oke, coba kalau tanya balik gimana? Tadi kan Lausu udah tanya, 你好吗? Terus kamu jawab 我很好, 谢谢. Terus kalau kamu tanya balik, pakai apa? Nina, 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 我也很好，谢谢. Oke, thank you Fatin. Mukashi Lause. Oke, lanjut. Ini siapa yang berani mengisi jawaban di bawah ini? Pilih satu-satu ya. Coba Lausu pilih satu-satu. Lydia, Lydia udah bisa on mic belum ya Lydia? Lydia? Oke, mungkin Lydia internetnya mungkin ya. Lanjut kalau gitu coba Naira, Naira boleh. Yang mana? Coba ya yang A ya. Ni hao Naira, ni hao, ni hao. 你好，老师，你叫什么名字我叫 Naira，？OK，你来自哪个国家我是印尼人， ？OK，你是学生吗？我是OK，你会说中文吗？不，我不是，不会，kan 你会说中文吗？Jawabannya 我不会 atau 我会。我 OK，不会，Naira。OK，我不会。好的，谢谢。谢谢老师。Oke, coba Shanas, Shanas. 是老师。Oke, coba Shanas yang mulai conversation. 好，
你好，你叫什么名字？你好，我叫陈老师，你呢？我叫 Shahnas。你好哦，吗？你叫我很好，谢谢。那你是来自哪个国家的？哦，我是印度尼西亚人。印度尼你呢？西亚，我是中国的。啊，好好，很高兴认那你识你。是学生吗对，我是学生。？OK，好，你中文很好，你会说中文？我不会。哦，你不会，好的，谢谢。谢谢。Oke, mungkin lagi, coba lagi gantian kalian. Coba Siana sama Prayogi coba conversation. 好，你好，你好，你叫什么名字？我是有记，啊，你好，Yogi，你好吗？ntar saya lupa ntar. 你好吗？ Jawabannya 我很好. Bisa pakai 我很好, Yogi. 我很好， Oke. Tanya balik Yogi, tanya balik gimana? Pakai kata kunci apa tanya balik? 你呢？我也是。Yogi，你是学生吗？你是学生吗，Yogi? Are you a student? 我是我啊，是。你来自哪里？Yogi，你是中国人吗？还是印尼人？Yogi，bentar kak. 你 Masih 来 loading 自哪？ kayaknya Kak, aku juga. 你来自哪里？Berarti where are you from? Jita jawabnya apa? I'm from Indonesia. Gimana ngomongnya? I'm from Indonesia. Boleh pakai 我来自 juga. 我来自印尼 atau 我是印尼. 我来自印尼，啊，Oke. 好好，很高兴认识你，Yogi。谢谢。对，Oke. Oke, lanjut ya. Coba mana lagi nih? Biar kita lidahnya semakin familiar ya dengan Mandarin ya. Oke, mungkin Aska. Aska boleh on mic, Aska? Halo, Aska. Oh, Aska mungkin lagi nggak bisa on mic ya. Kalau gitu lanjut dulu Putri. Putri Sonia sama Karin. Halo, Putri. Oh, Oke, Karin bisa on mic, Karin? Oke, berarti sama Lause dulu ya, Putri ya. OK，老师，早上好。早上好，ini apa？早上好 itu selamat pagi. 早上好. 好，Berarti jawabnya apa? Kalau di ngomong selamat pagi, jawabannya juga pakai 早上好. 早上好，Oke. 你叫什么名字呢？我是 你 Mm-mm. Putri Sonia，Oke. Ngomongnya 我叫. Kan kita tanya 我叫. 我叫 Putri Sonia，Oke.
你多大了？多大了？Udah umur berapa? Total. 我23岁。Oke, benar. 我23岁. Oke. 那你是学生吗？嗯，学生 apa tadi? Murid. 你是学生吗？我是 Oke. Kalau bukan murid, jawabnya gimana? 我不是. 我不是 Oke, jadi pu itu artinya no ya. Pu, 不是 bukan. 是 itu artinya yes. Oke. Putri, 你是来自哪里的？来自哪里？ Where are you from? 我来自印尼。Oke, 我来自印尼. Kalau tanya balik, kata kuncinya apa, Putri? 你呢？Oke, Nina, 我来自中国，很高兴认嗯，识你. Apa, nice to meet you. Kita jawabnya gimana? Pakai 我也是. 我也是。Oke, 我 mungkin lah. Mm-mm, 我也是. 我也是。Oke, thank you Putri. Mungkin terakhir ya, bisa Naira mungkin. Naira boleh open mic? Boleh, Lausher. Oke, kita membiasakan ya. Ni hao Naira, 好，Lausher. 你是来自哪里的？我是印尼人。哦，你是印尼人。那你多大了？我是我是 Umur berapa? 多我是大了？岁，我是岁76，岁。对Umur berapa Naira? Sorry. ，16，16. Oke, 16 tuh 16. 16. 我是16岁。岁. Oke, benar. 我是16岁. 那你是学生吗？嗯，我是我是你是哦，很高兴认识你。我我也是。OK，那你会 我也是 OK？你会说中文吗？你会说不会，中文吗？哦，我不会。好的，好的，谢谢奈拉。老师。Oke, oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanya, guys? Kita Lausher kasih waktu mau tanya, menit. itu Oke. berarti run itu people ya atau person gitu? Kan ada Ren Yini run, itu, ada Jongkong. iya, Ren itu orang, benar. Oh, oke. Ya itu aja sih Dan Lausher. kok- Thank you. Oke, ada yang mau naik lagi? Sebelum kita mengakhiri sesi pertama ini, tadi udah pada bisa ya guys, perkenalan, tanya umur, tanya balik itu. Terus yang harus dihafalin itu ya pasti ni hao gitu. Terus habis itu ini jangan lupa ya, Indonesia itu juga harus hafal. Ini, 我是印尼人, 我是印度尼西亚. Itu harus hafal sama mungkin kalau ditanyain 会说中文吗? Nah, ini untuk menghentikan bahasa basi ya, ditanya ini 会说中文, kalau nggak bisa ngomongnya 不会, kalau bisa ngomongnya 我会. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, nggak ada pertanyaan ya. Mungkin bisa saya kembalikan ke Kak Suci. Oke, Laushe. Tadi terima kasih Oke. banyak ya untuk mentor kita hari ini, untuk Laushe kita hari ini. Tadi banyak banget ya teman-teman yang dipelajarin. Walaupun mungkin ya masih agak, aduh apa ya tadi Kak gitu kan. Atau ini gimana ya lidahnya masih agak keseleo gitu Kak pas ngomongnya. Aku juga walaupun udah sering nonton Dracin, tapi ternyata pada praktiknya tidak semudah itu ya. Tapi senang banget ya hari ini. Pastinya teman-teman di sini pada senang juga ya Kak belajar banyak hari ini terkait tadi bahasa Mandarin. Dan teman-teman tenang aja ya, kalaupun misalkan tadi, aduh apa ya lupa, nanti masih bisa lihat rekamannya gitu ya, dan juga bisa lihat nanti PPT-nya juga akan kita share. Jadi nanti teman-teman bisa ini ya, apa bisa latihan lagi gitu ya, biar lidahnya tuh tidak keseleo-keseleo pas pertemuan selanjutnya kayak gitu. Mungkin itu aja ya penutupan dari aku. Terima kasih sekali lagi untuk Chen Laushe untuk kelas hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi teman-teman di kelas Mandarin selanjutnya gitu. Jadi nanti mungkin boleh ya belajar lagi biar nanti bisa hafal gitu kan ketika conversation selanjutnya. Nah, mungkin untuk menutup kelas ini kita foto bareng dulu ya, Laushe dan teman-teman semuanya di sini. Boleh mungkin yang bisa on cam